אין להם מסגרות, אני לא יכול יותר. 15 יום כבר. לא עבדתי דקה. דקה לא עבדתי. איך אפשר להתקדם במשהו בחיים שלנו? כל שנייה עוצרים אותי, אני מתקדם, נכנס למומנטום, עצירה, בום חודש, בום חודשיים, בום חודש וחצי, די, הוא רוצה רצף, אוף, לא יכול, אתה קם בבוקר, אתה הולך לגינה, צבע אדום, במקביל, כל היום, 5 פעמים אתה קם בלילה, מתחיל יום חדש, ועוד פעם, ודי כבר! Di tengah ketegangan yang terus menyingkat, dunia kini menyaksikan sebuah fase konflik yang jauh lebih kelam antara Iran melawan gabungan kekuatan Israel dan Amerika Serikat. Namun, jika dibandingkan dengan eskalasi sebelumnya, kondisi saat ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, terutama bagi Israel. Israel kini berada dalam keterpurukan yang sangat dalam. Bahkan banyak pengamat menilai kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan saat mereka dihantam serangan besar Iran pada konflik tahun lalu. Jika sebelumnya Israel masih mampu menunjukkan daya tahan, kini situasinya berubah drastis. Negeri itu seperti kehilangan pijakan, dihantam tanpa jeda oleh gelombang serangan yang tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga meruntuhkan kehidupan sosial masyarakatnya. Ribuan bangunan hancur. Kota-kota yang dulu dipenuhi aktivitas kini berubah menjadi puing-puing. Apartemen-apartemen runtuh, jalan-jalan utama rusak parah, dan kawasan permukiman berubah menjadi wilayah mati yang sunyi dan penuh debu kehancuran. Serangan rudal Iran yang datang silih berganti tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga menghantam titik-titik vital yang menjadi nadi kehidupan warga. Dampaknya tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Israel. Puluhan ribu warga kehilangan pekerjaan, aktivitas ekonomi lumpuh, perusahaan-perusahaan berhenti beroperasi, pusat perbelanjaan tutup, dan sektor industri nyaris tak bergerak. Mereka yang dulu memiliki kehidupan stabil kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada penghasilan, tidak ada kepastian, dan tidak ada masa depan yang jelas. Lebih tragis lagi, banyak dari mereka kehilangan keluarga. Dalam setiap serangan selalu ada korban jiwa. Tangisan dan ketakutan menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak kehilangan orang tua kehilangan anak, dan keluarga hancur dalam hitungan detik akibat ledakan yang datang tanpa peringatan. Bagi warga yang tidak memiliki akses untuk keluar negeri, situasinya jauh lebih buruk. Mereka terjebak di dalam wilayah yang terus menjadi target serangan. Tidak ada tempat aman, setiap hari adalah ancaman, setiap malam adalah ketidakpastian. Mereka hidup dalam ketakutan yang konstan, antara bertahan dalam penderitaan atau menjadi korban berikutnya dari serangan yang datang dari langit. Ratusan apartemen yang selama ini menjadi satu-satunya aset bagi banyak keluarga kini telah hancur. Bangunan-bangunan tinggi yang dulunya menjadi simbol kehidupan modern Israel kini rata dengan tanah. Bagi sebagian besar warga, itu bukan sekedar tempat tinggal, itu adalah seluruh harta yang mereka miliki. Ketika apartemen itu runtuh, maka runtuh pula seluruh harapan hidup mereka. Akibatnya, puluhan ribu warga kini terpaksa hidup menggelandang. Mereka tidur di tempat penampungan darurat, di jalanan, atau di bangunan-bangunan yang setengah hancur. Tanpa perlindungan yang memadai, tanpa kepastian makanan, dan tanpa jaminan keselamatan, mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan yang paling mengerikan, ancaman tidak pernah benar-benar berhenti. Rudal-rudal Iran terus menghantui langit Israel. Setiap suara sirene menjadi tanda kepanikan. Setiap dentuman menjadi pengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Warga tidak hanya kehilangan rumah dan pekerjaan, tetapi juga kehilangan rasa aman, sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.
Di sisi lain, tekanan terhadap kepemimpinan Israel semakin besar. Sementara itu, dukungan dari Donald Trump sebagai representasi kekuatan Amerika Serikat juga dinilai belum mampu mengubah keadaan secara signifikan di lapangan. Iran dalam narasi ini tampil sebagai kekuatan yang tidak hanya menyerang, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka mampu menekan Israel hingga ke titik paling rapuh. Serangan yang terkoordinasi, intens, dan berkelanjutan menciptakan tekanan yang luar biasa, bukan hanya pada militer Israel, tetapi juga pada seluruh struktur negara. Inilah gambaran nyata dari konflik yang tidak lagi sekedar tentang kekuatan militer, tetapi tentang kehancuran kehidupan manusia. Israel saat ini bukan hanya menghadapi serangan, mereka sedang menghadapi krisis eksistensial. Sebuah kondisi di mana negara itu harus berjuang bukan hanya untuk menang, tetapi untuk sekedar bertahan hidup. Hanya ada dua pilihan, antara hidup sengsara kelaparan menggelandang tanpa harapan, atau tewas oleh rudal-rudal Iran yang setiap saat bisa datang menghantam tanpa kenal waktu. Dan inilah kenyataan pahit yang harus dirasakan penduduk Israel yang sebelumnya tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Hari demi hari semakin memburuk, dan itu terus berjalan hingga saat ini. Belum ada data resmi yang keluar berapa puluh ribu korban jiwa, namun sejauh ini media arus utama hanya menyebut korban jiwa sekitar 3.700 orang. Namun semua orang tahu, media arus utama yang terafiliasi dari Barat, terutama Amerika dan Israel, kerap memutarbalikkan fakta. Namun ada media netral Timur Tengah yang menyebut diperkirakan puluhan ribu korban jiwa di Israel dan puluhan ribu korban luka. Dan total korban yang terdampak termasuk kehilangan rumah atau apartemen berjumlah sekitar ratusan ribu korban yang terdampak langsung. Semakin hari, keadaan di Israel tidak membaik, justru semakin memburuk berat. Iran terus melakukan serangan acak, menghantam sendi-sendi kehidupan di Israel. Serangan baru berlangsung beberapa hari, tetapi dampaknya sudah terasa sangat dalam. Kehidupan warga seperti runtuh dalam waktu singkat. Kota yang dulu hidup, kini dipenuhi ketakutan. Aktivitas berhenti, banyak orang hanya diam, bertahan, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Saat ini nasib mereka seolah berada di genggaman Iran. Apakah Iran akan berkelas kasih pada warga Israel, atau Iran sudah tidak lagi peduli? Berbagai video menyebar, ada yang memohon ampun pada Iran dan mengubah agar jangan lagi kirim rudal ke tanah Israel. Ada pula propaganda elit politik Israel yang justru menuduh Iran sebagai teroris yang mengebom sipil. Walau demikian, dunia kini tidak lagi pedulikan nasib warga di Israel. Eropa yang dulunya sangat mendukung agresi Israel, kini mulai memahami sifat asli mereka, dan kini lebih memilih diam dan tidak mau tahu soal apa yang terjadi di Israel. Tak hanya Eropa, bahkan sekutu utama Israel yaitu Amerika, warga Amerika yang dulu getol dukung Israel, kini mulai memahami seluruh kenyataannya. Mereka merasa ditipu, dan kini warga Amerika menganggap Israel lah biang dari kerusakan banyak negara. Yang membuat keadaan semakin mencekam adalah pernyataan dari Iran yang menegaskan tekanan ini tidak akan berhenti. Bagi banyak warga Israel, ini bukan hanya soal serangan hari ini, tetapi bayangan panjang tentang masa depan yang tidak jelas. Mereka mulai merasa tidak punya waktu untuk bangkit. Rumah hancur, belum sempat diperbaiki, pekerjaan hilang, belum sempat diganti. Kehidupan runtuh, belum sempat disusun kembali. Ancaman sudah datang lagi. Inilah yang membuat rasa putus asa semakin nyata. Orang-orang tidak lagi berpikir jauh ke depan. Mereka hanya mencoba bertahan hari demi hari. Di banyak tempat, kehidupan berubah drastis. Di tengah kehancuran yang belum sempat dipulihkan, situasi kini bergerak jauh lebih gelap. Apa yang terjadi di Israel bukan lagi sekadar dampak dari serangan militer. Ini sudah berubah menjadi runtuhnya seluruh sendi kehidupan. Negara itu seperti kehilangan arah, kehilangan kendali, dan perlahan kehilangan kemampuannya untuk berdiri. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Warga bangun bukan untuk menjalani hidup, tetapi hanya untuk memastikan apakah mereka masih selamat. Tidak ada rencana jangka panjang, tidak ada harapan yang jelas. Semua berubah menjadi sekadar bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Pasokan makanan mulai terganggu, distribusi logistik tidak berjalan normal,
banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar. Air bersih menjadi terbatas di beberapa titik. Listrik padam berkepanjangan. Rumah sakit penuh, kewalahan menangani korban yang terus berdatangan. Tenaga medis kelelahan, fasilitas terbatas, dan situasi semakin tidak terkendali. Sekolah-sekolah berhenti total. Anak-anak tidak lagi belajar. Mereka tumbuh dalam suara ledakan, bukan dalam suasana pendidikan. Generasi yang seharusnya membangun masa depan, kini justru tumbuh dalam trauma yang mendalam. Mereka tidak mengenal rasa aman, mereka hanya mengenal ketakutan. Di sisi lain, ekonomi benar-benar lumpuh, bukan hanya melambat, tetapi berhenti. Perdagangan tidak berjalan, investasi menghilang, mata uang tertekan, biaya hidup melonjak, sementara penghasilan hampir tidak ada. Banyak keluarga kini bergantung pada bantuan darurat yang jumlahnya tidak mencukupi. Bandara tidak lagi beroperasi normal, banyak jalur transportasi ditutup. Warga yang ingin keluar tidak punya pilihan. Mereka terjebak di dalam wilayah yang terus menjadi sasaran. Dunia luar terasa sangat jauh, seolah tidak bisa dijangkau lagi. Dan yang paling menekan adalah kondisi psikologis masyarakat. Ketakutan sudah berubah menjadi keputusasaan. Banyak yang mulai kehilangan semangat untuk bertahan. Mereka lelah. Mereka tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Bahkan sebagian mulai merasa bahwa tidak akan ada akhir dari situasi ini. Serangan yang terjadi baru berjalan dalam hitungan hari, namun dampaknya sudah seperti perang panjang bertahun-tahun. Intensitasnya tinggi, datang terus-menerus, tanpa jeda yang benar-benar memberi ruang untuk bernafas. Iran menunjukkan pola serangan yang terencana. Targetnya jelas, bukan hanya militer, tetapi seluruh sistem yang menopang kehidupan. Infrastruktur, ekonomi, logistik, semua ditekan secara bersamaan. Ini bukan serangan biasa, ini tekanan menyeluruh. Dan yang membuat situasi semakin mencekam adalah pernyataan dari pihak Iran sendiri. Mereka menegaskan bahwa serangan ini tidak akan berhenti. Mereka tidak melihat ini sebagai konflik singkat. Mereka melihat ini sebagai proses panjang yang akan terus berjalan. Iran menyampaikan bahwa akhir dari perang bukan ditentukan oleh pihak lain. Mereka menempatkan diri sebagai penentu kapan konflik ini benar-benar selesai. Artinya, bahkan jika serangan berhenti sementara, itu bukan tanda perdamaian. Itu hanya jeda. Jeda yang bisa berakhir kapan saja. Ketika kondisi mulai sedikit membaik, serangan bisa kembali datang. Ketika ekonomi mulai bergerak, tekanan bisa kembali diluncurkan. Targetnya bukan hanya menghancurkan saat ini, tetapi mencegah pemulihan di masa depan. Ini menciptakan situasi yang sangat berat, bukan hanya tentang bertahan dari serangan, tetapi juga ketidakpastian yang terus menghantui. Warga tidak tahu apakah mereka bisa membangun kembali hidup mereka, atau semuanya akan kembali hancur sebelum sempat pulih. Di sisi lain, tekanan juga terasa pada Amerika Serikat. Biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Keterlibatan dalam konflik berkepanjangan akan menguras sumber daya. Ini bukan hanya perang di medan pertempuran, tetapi juga tekanan ekonomi yang perlahan membesar. Iran tampaknya memahami ini. Mereka tidak terburu-buru. Mereka justru memilih untuk memperpanjang tekanan, membuat lawan lelah, menguras kemampuan baik secara militer maupun ekonomi. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin luas. Krisis tidak hanya terjadi di dalam Israel, tetapi bisa merambat ke sistem yang lebih besar. Ketidakstabilan akan meningkat, kepercayaan akan menurun, dan tekanan global bisa ikut terdampak. Namun bagi warga sipil, semua itu terasa sangat jauh. Yang mereka rasakan hanya satu hal, hidup yang tidak lagi utuh. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarga, dan perlahan mereka juga kehilangan harapan. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap hidup. Setiap malam adalah ketakutan akan suara berikutnya dari langit. Dan di tengah semua itu, tidak ada tanda pasti kapan ini akan berakhir. Yang ada hanyalah satu kenyataan yang semakin jelas. Perang ini belum mencapai puncaknya. הם טוענים שכן אפשר לראות פה את הרסיס, אני לא רואה מאומה.